Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta pelatihan Basic Trauma dan Cardiac Life Support dari Ambulans 118. Bersama dengan Esti, hari ini kita akan membahas tentang materi trauma toraks dan trauma abdomen. Trauma toraks ini pembahasan dari materi trauma dari buku BTNCLS edisi ke-8. Trauma toraks adalah trauma yang terjadi di mana adanya benturan di bagian dada atau di bagian toraks. Oke, tujuan dari pembahasan materi trauma toraks ini, yang pertama, peserta diharapkan mampu menjelaskan anatomi dari bagian torak serta fisiologi dari sistem pernafasan. Kemudian yang kedua, peserta mampu menjelaskan penilaian pasien dengan kondisi trauma toraks. Penilaian yang dilakukan yaitu dengan metode pemeriksaan fisik yang kita kenal dengan istilah IAPP. Inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Kemudian yang ketiga, melakukan penata laksanaan gawat darurat pada pasien dengan trauma toraks. Dan yang terakhir, mampu melakukan stabilisasi pasien dengan trauma toraks. Nah, ini tujuannya. Ya, yang paling penting mampu menstabilkan. Sebelum kita membahas mengenai trauma toraks itu sendiri, di sini ada contoh dari kasus yang berkaitan dengan adanya trauma toraks, ya. Jadi saya akan bacakan. Ada pengemudi mobil sedan dengan kecepatan 80 km per jam menabrak truk di depan korban tersebut. Kemudian kerusakan mobil bagian depan cukup parah. Pengemudi mengenakan sabuk pengaman dan proses ekstrikasi selama 30 menit berlangsung. Kemudian korban dalam keadaan bingung, pucat, kemudian mengeluh sakit di bagian dada dengan nafas terlihat sesak. Yang menjadi pertanyaan pertama adalah apa yang terjadi pada pasien tersebut dilihat dari bagaimana cara Anda menilai dan mengatasi masalah pasien. Dan yang kedua, melakukan prioritas penanganan sesuai dengan kondisi yang paling mengancam nyawa. Oke, yang melatar belakangi ya trauma toraks ini kita bahas. Yang pertama yaitu karena presentase kasus trauma toraks banyak terjadi pada pasien dengan trauma. 10% pada pasien trauma tumpul bisa terjadi trauma toraks. Kemudian 15% sampai 30% yang memerlukan tindakan operasi. Berikutnya 70% sampai 85% pasien hanya memerlukan tindakan sederhana. Nah, di sini adalah fungsi dan peran kita sebagai penolong pertama pada kondisi kegawat daruratan trauma toraks. Dan trauma toraks ini pun dapat menimbulkan kondisi terjadinya hiperkarbia, hipoksia, dan asidosis pada pasien yang sangat mengancam nyawa, sehingga perlu ditangani segera. Ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa trauma toraks itu, kemudian bagaimana penata laksananya, kita harus mengenali dulu ya sesuai tujuan, yaitu apa saja yang menjadi anatomi di bagian torak sehingga akan terjadi gangguan pada pasien dengan trauma torak. Jadi anatomi dari bagian torak ya di dalam torak kita atau di dalam dada ya seorang manusia ada terdapat dua paru-paru ya, paru-paru kanan, paru-paru kiri. Kemudian terdapat organ jantung di bagian tengah ya seperti di gambar, dan juga terdapat sebagian jalan nafas bagian bawah ya. Tuh, kemudian juga ada bagian dari sistem pernafasan yaitu otot pernafasan diafragma. Nah, di bagian paru-paru ini dan di bagian jantung itu terdapat pelindung
atau yang kita sebut rongga pleura. Ya, di bagian paru-paru ada rongga pleura, lapisan pelindungnya, dan di bagian jantung ada perikardium yang menjadi lapisan pelindung pada organ jantung. Nah, untuk masalah trauma toraks sendiri, seringnya atau kasus yang terjadi yaitu adanya gangguan di rongga pleura tersebut, di mana rongga pleura tersebut harusnya tidak terjadi atau tidak terisi baik cairan maupun udara. Ya, sehingga jika terjadi terisi cairan atau udara, maka mengalami gangguan yang kita sebut dengan trauma toraks, ya. Nah, kemudian secara fisiologis sistem pernapasan ya atau respirasi pada manusia terjadi melalui dua fase yang kita sebut fase inhalasi dan yang kedua adalah fase ekhalasi. Nah, fase inhalasi ini terjadi ketika dada kita bergerak atau mengembang. Kemudian dari diafragma kita bergerak turun. Ya, itu yang disebut inhalasi. Jika ekhalasi yaitu dada bagian torak mengempis dan bagian diafragmanya. Nah, ini proses inhalasi yang harus terjadi pada pasien atau penderita ketika mengalami pernafasan secara normal. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi jika pasien mengalami benturan atau adanya trauma toraks? Jadi trauma toraks ini dapat mengganggu beberapa kondisi dari pasien. Yang pertama adalah gangguan pada jalan nafas, ya, atau kita kenal gangguan pada airway. Gangguan pada jalan nafas ini bisa kita periksa atau bisa kita nilai menggunakan teknik MIST. M-nya adalah melihat mekanisme injuri yang terjadi. Contohnya, oh pasiennya kebentur atau tertabrak ya di area dada bagian atas. Nah, itu mekanisme injuri. Kemudian I-nya adalah injuri yang terlihat. Oh, pasiennya terlihat ada perubahan bentuk di bagian torak atasnya. Nah, atau terlihat adanya memar. Nah, itu adalah injuri. Kemudian simptom adalah gejala. Oh, gejalanya pasien terlihat sesak. Atau oh, gejalanya pasien pada saat bernafas bunyi pernafasannya terdengar lebih tidak normal atau adanya bunyi tambahan. Nah, itu adalah simptom. Lalu terapi yang kita gunakan sesuai dengan kondisi pasien. Ya. Nah, kemudian trauma yang sering terjadi pada airway yang diakibatkan adanya benturan di torak yaitu terdapat tracheobronchial tree injury. Kalau kita lihat di gambar, jadi terdapat perubahan atau kerusakan di area tracheobronchial. Ya, jadi tertekan itu biasanya karena efek adanya tekanan atau benturan di dada. Ya. Kemudian mayoritas cedera terjadi pada jarak 1 inch atau 2-4 cm dari karina. Ya, jadi dari percabangan bronkus ya yang disebut karina, nah itu 2,54 cm terjadi kerusakan. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan airway. Biasanya akan terdengar suara tambahan pada saat pasiennya bernafas. Ya, lalu apa yang akan kita lakukan? Nah, jika hal ini terjadi, maka harus segera konsultasi ke dokter ya atau secara emergensi kita menarik bagian dari dada atas ya menggunakan klem. Ya, jadi ditarik. Atau jika memang jalan nafasnya ini menjadi terhambat karena penekanan di dada bagian atas itu, kita bisa membuat jalan nafas baru. Ya. Nah, ini bisa dilakukan. Kemudian trauma toraks selain mengganggu jalan napas bisa mengganggu proses pernafasan itu sendiri atau yang kita kenal gangguan pada breathing. Apa saja kasusnya? Nah, ini harus ditemukan di primary survey. Ingat, primary survey adalah tahapan yang mengancam nyawa sehingga kita harus lebih cepat menemukan masalah pada gangguan breathing. Apa saja kasusnya? Pertama, kasus
pada pneumotoraks. Ya, pneumotoraks ini tadi kalau kita ingat di bagian rongga pleura terisi udara. Bisa terjadi dua kondisi. Satu disebut tension pneumotoraks, di mana yang sering terjadi adalah trauma tumpul sehingga menyebabkan udara terkumpul di bagian rongga pleura. Dan yang kedua adalah open pneumotoraks, di mana kasus ini sering terjadi pada pasien dengan luka terbuka di dada. Ya, jadi ini kasus pneumotoraks. Lalu yang kedua adanya benturan yang mengenai tulang iga yang kita sebut fraktur iga. Ya, ini resiko berpotensi mengalami ancaman nyawa. Ya, kemudian jenis fraktur ini ada dua ya untuk para peserta. Pertama adalah simple fraktur iga, di mana frakturnya hanya terjadi di satu segmental, dan yang paling parah atau yang paling mengancam nyawa yaitu terjadi flail chest disertai kontusiopat, yaitu terjadi fraktur lebih dari 2 segmental sehingga menyebabkan luka memar di paru-paru. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di slide berikutnya. Kemudian, trauma toraks yang bisa mengganggu pada sirkulasi pasien juga terdapat beberapa kasus. Ya, diantaranya pertama ada kasus masif hematotoraks atau masif hemotoraks, di mana terjadi perdarahan pada rongga pleura ya yang bisa menimbulkan pasiennya terjadi gangguan sirkulasi. Lalu adanya kondisi kardiak tamponade dan adanya traumatic circulatory arrest. Nah, ini juga bisa menyebabkan gangguan sirkulasi. Ya. Jadi hati-hati untuk peserta, traumatoraks bisa menyebabkan gangguan airway, gangguan breathing, dan gangguan sirkulasi. Oke, sekarang kita akan membedakan ya, mana yang disebut simple pneumotoraks, mana yang disebut dengan kasus pneumotoraks yang mengancam nyawa. Jadi, simple pneumotoraks ini sifatnya berpotensi mengancam nyawa bila tidak diatasi. Sebetulnya di tahap awal, jika terjadi simple pneumotoraks, ini masih aman saja untuk kondisi pasien, tetapi jika tidak segera ditemukan dan diatasi ke arah yang mengancam nyawa, akan menjadi mengancam nyawa nanti. Ya, sehingga harus ditemukan pada saat breathing, ya penilaian breathing yaitu pemeriksaan fisik IAPP. Ya, tadi di depan sudah saya bahas. Nah, kemudian apa bedanya nih yang simple dengan yang mengancam nyawa? Jadi di sini bisa kita bedakan dari hasil pemeriksaan fisik. Ya, ada beberapa perbedaan. Pertama, untuk simple dan tension, keduanya sama-sama bisa terjadi pada trauma tumpul atau trauma tembus. Bisa terjadi. Ya. Kemudian yang kedua, pada saat pemeriksaan auskultasi, keduanya terjadi suara nafas yang berkurang atau hilang. Jadi pada saat kita dengarkan dengan stetoskop, oh bunyi nafasnya nggak kedengeran atau hilang. Dua-duanya bisa terjadi. Kemudian yang ketiga, bisa terjadi distres pernafasan. Perbedaannya, jika yang simple, distres pernafasan ringan atau keberat, tetapi kalau yang tension sudah ke arah distres pernafasan berat. Nah, ini bedanya. Ya. Kemudian pada kasus simple, kasusnya bisa berkembang menjadi tension apabila tidak diatasi. Tetapi jika tension pneumotoraks sudah terjadi, maka pasiennya sudah mengalami perubahan hemodinamik yang bisa mengganggu tadi adanya gangguan breathing dan sirkulasi. Apa tandanya? Tanda yang khas pada tension pneumotoraks yaitu terdapat distensi vena jugularis. Ya, kalau kita lihat leher pasien terdapat nih ya distensi vena jugularis. Kemudian yang kedua, adanya trakea terdorong ke arah yang sehat. Nah, kondisi ini bisa muncul jika traumanya berat ya atau terlambat kita deteksi atau tangani. Ya, jadi ini sudah terjadi. Bagaimana sih gambarannya tension pneumotoraks?
Nah, kalau kita gambarkan seperti yang tertera di slide berikut ini. Jadi, tension pneumotoraks itu kasus terbanyaknya adanya trauma tumpul, benturan di dada. Contoh dia kena dashboard atau dia kena setir pada pengemudi, sehingga membentur area dada. Kemudian terjadilah efek kompresi atau pecahnya paru-paru, sehingga robek di area pleura visceralis. Ya, jika kita ingat tadi anatominya, ada pleura visceralis yang nempel di paru-paru, ada pleura parietalis yang menempel di dada. Nah, pada kasus tension ini kebanyakan robekan di area pleura visceralis, sehingga udaranya bocor masuk ke area rongga pleura. Sedangkan rongga pleura tersebut tidak boleh terisi udara ataupun terisi cairan. Nah, kondisi ini jika terus mengalami kebocoran terisi udara, maka rongga pleuranya penuh udara sehingga menyebabkan penekanan pada paru-paru. Lihat gambar sebelah kanan, paru-parunya mulai mengecil, mengecil. Jika terus terisi udara tanpa dikeluarkan udaranya, maka akan mendorong trakeanya ke arah yang sehat. Sehingga paru-paru yang sebelah kiri tidak bisa kembang kempis, kemudian paru-paru yang sehat itu tertekan. Nah, ini kondisi yang menyebabkan dia pernafasannya semakin berat. Ya, sesaknya itu sesak berat, gitu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan kondisi ini? Karena pasiennya pasti mengalami distres pernafasan berat sehingga segera harus kita tangani. Ya, tetap setelah dikasih oksigen pada fase breathing, maka tindakan lanjutannya yaitu melakukan dekompresi. Ya, jadi logikanya ada udara terperangkap di dalam, maka harus kita keluarkan. Ya, dengan cara dekompresi atau penusukan menggunakan jarum yang besar. Penusukannya di mana lokasinya atau areanya? Kita lihat gambar sebelah kanannya. Jadi kita melakukan penusukan di interkostal kelima, mid axilla anterior. Di mana itu letaknya antara kostal kelima dan keenam? Kita lihat gambar sebelah kanan ya. Jadi di antara kostal 5 dan 6 kita tusuk. Ya, lebih ke arah sisi pada bagian badan pasien. Nah, itu disebut mid axilla anterior, ya. Jadi ditusuk. Kemudian setelah ditusuk, maka pastikan udaranya keluar sehingga pasien bernafas lebih lega. Ingat penusukannya pada sisi paru-paru yang mengalami kerusakan, ya, atau tadi kebocoran tersebut. Ya. Nah, itu tindakan yang bisa kita lakukan secara cepat yang kita sebut needle thoracosintesis. Kemudian setelah kita melakukan tindakan cepat, kita segera berkolaborasi dengan pasien, dengan dokter ya, untuk melakukan penusukan atau pemasangan chest tube. Jadi dokter nanti akan melakukan pemasangan chest tube di sayap di bagian penusukan tadi dengan disambungkan menggunakan cup ya atau selang yang kita kenal dengan WSD. Nah, jadi itu prosesnya. Tindakan cepat kemudian kolaboratif. Jangan lupa ya. Oke, berikutnya kasus kedua ada yang kita kenal dengan open pneumotoraks. Sudah jelas ya dari kata perkatanya open pneumotoraks berarti ada open luka yang terbuka. Nah, pada kasus ini seringnya adanya luka tusuk di area dada yang tembus ke rongga pleura sehingga udara yang di luar akan masuk ke dalam. Karena ingat tadi ya di anatomi bahwa rongga pleura itu bersifat negatif, kosong, tidak ada isinya. Begitu pintunya ada yang kebuka dari luar, maka udara yang di luar masuk ke dalam. Sehingga apa yang bisa kita temukan? Jika lukanya lebar, ya, jika lukanya lebar seperti di gambar, maka akan terdengar suara menghisap yang kita kenal sucking chest. Nah, hal ini kalau terus udaranya masuk melalui luka terbuka tersebut sehingga menyebabkan paru-paru tadi juga sama mengecil.
ya, sehingga pasiennya menjadi sesak. Nah, itu tandanya. Jadi ada suara menghisap yang kita sebut sucking chest wound. Lalu bagaimana kalau lukanya hanya luka kecil, tidak luka yang besar gitu ya? Maka akan terlihat bubbling di area torak tersebut atau di area lukanya. Bubbling itu apa? Adanya gelembung. Jelas terlihat di bagian luka. Ya, itu yang bisa kita temukan. Kemudian tanda lainnya apa? Sama ya pada saat kita nilai inspeksi distres pernafasan. Auskultasi, bunyi nafasnya juga tidak terdengar atau hilang. Pada saat perkusi bunyinya sama, hipersonor seperti kasus tension pneumotorak. Ya, jadi diketuk nih, oh bunyinya hipersonor. Kan yang normal adalah sonor, ya. Kemudian biasanya juga pada kasus open pneumotorak banyak juga disertai dengan hemotoraks. Hemotoraks itu terjadinya perdarahan. Mungkin luka tusuknya mengenai pembuluh darah. Nah, ini bisa terjadi, ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, secara logikanya, oh ada yang terbuka, berarti harus ditutup supaya tidak ada yang masuk udara tadi. Penutupan ini pada luka tersebut disebut three-side occlusive dressing. Ya, jadi kita tutup menggunakan occlusive dressing, kemudian kita plester 3 sisinya. Tujuannya untuk apa? Untuk mencegah udara masuk dari luar ke dalam dan untuk mengeluarkan udara yang sudah di dalam ya lewat satu sisi yang tidak ditutup. Nah, nanti lebih jelasnya pada saat praktikum. Nah, di sini ingat occlusive dressing. Occlusive dressing ini adalah kasa yang kedap udara. Lalu bagaimana jika di rumah sakit belum ada kasa yang seperti ini? Bisa kita menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan plastik, ya, atau apapun yang sifatnya kedap udara. Jadi kita boleh alternatif, ya. Kemudian sama tindakan lanjutannya yaitu pemasangan chest tube atau selang WFD, ya. Jadi itu bisa kita lakukan. Nah, gambarannya seperti apa sih bedanya open pneumotorak dan tension pneumotorak? Jadi kalau open pneumotorak tadi ya, kita ingat jelas kasus terbanyaknya adanya luka terbuka dari luar sehingga udara masuk ke dalam. Ya, lalu kalau pada kasus tension pneumotorak itu biasanya karena trauma tumpul sehingga menyebabkan paru-parunya yang pecah ya sehingga udaranya bocor keluar pleura visceralis. Jadi kalau open pneumotorak pleura parietalis, tapi kalau tension pneumotorak biasanya terjadi kerusakannya di pleura visceralis. Dua-duanya akan menyebabkan sesak berat pada pasien. Dan pada kasus tension pneumotorak lebih terlihat adanya distensi vena jugularis dan tadi trakeanya terdorong ke arah yang sehat. Ya, jadi ini perbedaannya. Kasus berikutnya, nah, di mana benturannya terjadi mengakibatkan kerusakan di tulang kosta atau tulang iga, ya. Nah, yang kita sebut atau kita kenal dengan istilah flail chest. Jadi flail chest itu fraktur tulang iga atau tulang kosta lebih dari 2 segmen. Bisa dilihat dari gambar, 2 segmen itu satu ruas tulang terdapat 2 patahan, 2 sisi. Ya, sehingga menyebabkan tulang tersebut terpisah dengan ikatan tulang kosta yang lain. Nah, ya, kalau dilihat tuh inspiration, expiration, jadi tandanya bisa terlihat ketika kita inspeksi. Pada saat dilihat ada nafas paradoksal. Nafas paradoksal itu adalah nafas berlawanan. Ya, artinya di mana kalau tadi proses bernafas dada itu mengembang, maka bagian tulang yang fraktur tadi tidak bergerak sehingga terlihatnya cekung di area yang fraktur. Atau pada saat ekspirasi,
Dada itu mengempis, namun tulang tadi yang patah tidak bergerak sehingga terlihatnya cembung. Ini terlihat sekali pada saat inspeksi. Ya, hal tersebut kita kenal nafas paradoksal. Ingat para peserta, ya. Lalu apa yang terjadi yang bisa memberatkan lagi? Fraktur flail chest tadi disertai kontusio paru, di mana kondisi tulang yang patah tadi mencederai bagian paru-paru, ya, menusuk bagian paru-paru sehingga terjadi kerusakan di area paru-paru dengan ciri khas adanya kontusio, memar. Ya, normalnya kan paru-paru tuh gambarnya yang atas jaringan-jaringannya aman. Tetapi ketika terkena tusukan dari tulang yang patah menjadi kontusio memar. Nah, ini kalau sudah terjadi kontusio paru, maka paru-parunya tidak bisa bekerja maksimal. Ya, jadi satu sisi paru-parunya rusak. Ya. Nah, ini yang disebut kontusio paru dan sangat mengancam nyawa. Apa yang harus kita lakukan? Tetap penanganannya, amankan jalan nafas, ya, maksimalkan. Kemudian maksimalkan breathing. Nah, kasus pada flail chest disertai kontusio paru biasanya menyebabkan pasiennya terjadi nafas tidak adekuat. Kenapa demikian? Ya, karena nafasnya dangkal. Ya, akibat fraktur terjadi, pasien tidak mau nafas dalam sehingga terlihat nafasnya dangkal dan ritmenya sedikit nih RR-nya. Maka tindakan yang harus kita lakukan apa? Maksimalkan ventilasi tambahan karena nafas tidak adekuat. Ya, menggunakan BVM atau bisa menggunakan ventilator yang tersambung pada intubasi. Ya, jadi amankan airway, pasang intubasi, bantu dengan ventilator. Boleh tindakannya seperti ini. Ya. Kalau dokternya belum datang karena intubasi itu dokter, boleh kita lakukan bagging. Kemudian untuk nyeri yang timbul karena fraktur, maka kita harus kolaborasi dengan pemberian analgesik, ya, untuk manajemen nyerinya. Jadi ini yang kita lakukan. Kemudian sebagai tambahan informasi lagi, pada pasien dengan kontusio paru, itu satu sisi paru-parunya rusak. Ya, sehingga kita bisa memaksimalkan kerja paru-paru yang sisi sehat. Ya, jadi jika di ambulans, ya, kita biasanya menggunakan cara bagaimana? Misalkan kontusio paru terjadi di paru-paru sebelah kanan yang cedera, maka kita miringkan ke kanan pasiennya. Tujuannya apa? Menggunakan paru-paru yang sehat sisi kiri secara maksimal. Ya, itu untuk memaksimalkan breathing. Ya, bisa dilakukan hal demikian. Kemudian untuk fraktur iganya, bagaimana nih untuk tulang yang patahnya? Prinsipnya jika ada fraktur kita harus imobilisasi, maka kita juga bisa mengurangi pergerakan tulang yang patah tersebut dengan memberikan ganjalan atau bantalan. Bisa menggunakan, kalau pasiennya sadar suruh meluk bantal, ya. Kalau pasiennya tidak sadar menggunakan pelabot infus, kita simpan di bagian tulang yang fraktur dan kita plester, ya, sebagai fiksasi. Plesternya tidak perlu seluruh bagian torak, tapi cukup pada bagian untuk mengikat pelabot infus tersebut dengan dada. Ya, itu bisa dilakukan cara sederhana. Oke, itu pada flail chest. Berikutnya, kasus yang mengancam nyawa yaitu adanya perdarahan di area rongga pleura, ya, yang kita kenal hemotoraks. Jadi ada perdarahan. Bagaimana kita tahu nih kondisi perdarahan? Sama dari pemeriksaan fisik yang dilakukan, yaitu IAPP. Inspeksi biasanya ada memar di area dadanya atau toraknya. Auskultasi biasanya bunyi nafasnya tidak terdengar atau menghilang. Diperkusi bunyinya menjadi dullness atau redup. Ya, ingat normalnya adalah sonor.
Tetapi kalau berubah diketuk menjadi dullness atau redup, berarti ada perdarahan yang akut. Lalu dipalpasi bisa juga terjadi pada fraktur iga. Ya. Nah, hal ini akan mengganggu pada saat pasiennya bernafas, ya, atau terjadi gangguan di breathing. Apa yang kita lakukan? Sama ya tadi ya. Jadi amankan airway, kasih oksigen, dan segera pasang chest tube. Ya, tindakannya pasang chest tube terlebih dahulu. Nah, untuk apa pemasangan chest tube? Untuk mengeluarkan darah yang berada di area toraks tadi atau di rongga pleura. Ya. Kemudian setelah dilakukan chest tube berkolaborasi dengan dokter, baru kita lihat perdarahannya berapa cc diobservasi. Ya. Disebut perdarahan masif hematotoraks ketika perdarahannya 1.500 cc di awal pemasangan chest tube. Misalkan pada saat dipasang chest tube, dialirkan darahnya, kita lihat, oh keluar perdarahan nih. Dilihat terus sampai 1.500 darah inisial, darah di awal. Ya, maka disebutlah masif hematotoraks. Atau kriteria kedua, ya, kita observasi perdarahan tersebut per jamnya. Jika bertambah 200 cc, observasi selama 2 jam. Jika bertambah lagi, maka disebut masif hematotoraks. Nah, dua hal ini yang menjadi berbahaya ya ketika pasiennya mengalami perdarahan masif. Masif ini ingat artinya perdarahan terus-terusan ya, berlanjut dan banyak volume yang keluar. Sehingga akan mengganggu sirkulasi. Ingat pada saat kita mengobservasi tetap ya kita sudah melakukan tindakan di airway dan di breathing. Ya. Nah, ini ya, amankan airway, breathing, observasi. Jika terjadi masif hematotoraks, maka berikanlah perbaikan sirkulasi dengan pemberian cairan infus. Bahkan pikirkan untuk memberikan darah jika pemberian cairan infus tidak ada respon. Nanti kita masuk ke fase sirkulasi setelah materi. Ya. Kemudian ingat tindakan awalnya penggunaan chest tube. Jika terjadi masif hematotoraks, maka pikirkan untuk dokter melakukan operasi secara situ. Ya, karena mau nggak mau harus dihentikan nih perdarahan di dalam toraksnya. Ya, nah itu yang bisa kita lakukan pada kasus masif hematotoraks. Lalu berikutnya kasus toraks lain atau traumatoraks yang lain. Kalau tadi terjadinya di paru-paru, yang sekarang terjadi di jantung. Karena tadi ingat, selain ada paru-paru, toraks itu ada organ jantung. Nah, ini juga sering terjadi kasusnya, ya, yang disebut tamponade jantung. Apa sih tamponade jantung? Tamponade jantung itu terkumpulnya perdarahan di area perikardium, ya, di area lapisan pelindung pada jantung. Nah, ini disebut tamponade jantung. Lalu apa nih gejala yang muncul? Ya, atau gejala yang bisa kita lihat yaitu ada 3 gejala yang bisa terlihat. Pertama, adanya hipotensi. Kedua, suara jantung akan menjauh. Jadi kita dengarkan menggunakan stetoskop ya pada saat IAPP. Jika suara jantungnya menjauh, maka curiga adanya tamponade jantung. Atau yang kita kenal suara jantung menjauh itu adalah muffled heart sound. Ya, jadi suara jantung menjauh. Berikutnya, tanda lainnya yaitu distensi vena jugularis. Walaupun ini tidak selalu muncul. Jadi yang sering muncul adanya suara jantung yang menjauh. Ya. Hal ini sudah pasti bisa terjadi gangguan di sirkulasi, di mana jantung tidak bisa berkontraksi secara maksimal sehingga sirkulasinya terganggu. Ya. Tindakannya apa? Tindakannya yaitu tetap maksimalkan penanganan airway, apalagi jika pasiennya sudah mengalami penurunan kesadaran. Yang kedua,
breathing dengan memberikan oksigen karena mungkin saja terjadi sesak, ya. Dan yang ketiga adalah sirkulasi. Nah, sirkulasi ini dengan segera memperbaiki kondisi perdarahan tadi dengan tindakan perikardiosintesis. Apa itu perikardiosintesis? Perikardiosintesis adalah penusukan di area perikard menggunakan jarum yang besar yang disambung dengan squid yang besar sekitar 30-50 cc. Ya, lokasi penusukannya di mana? Nah, kalau kita lihat gambar, jadi kita tarik garis tengah, kemudian kita raba bagian PX, processus typhoideus, kemudian kita tusuk ke arah sebelah kiri, ya. Jadi mengarah ke kiri kita tusuk. Hal ini hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten, ya. Jadi sudah ada pelatihannya dan harus terekam dengan EKG. Ya, karena ketika jarum tersebut mengenai jantung maka akan terlihat adanya aritmia. Seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan, bisa diambil darahnya ketika masih belum menjadi darah tersebut belum membeku, ya. Tapi kalau sudah membeku, kita tidak bisa melakukan perikardiosintesis, tetapi yang kita bisa lakukan adalah torakotomi, yaitu operasi segera pembukaan area torak. Ya, jika darah tadi sudah membeku. Nah, kalau sudah membeku sih biasanya tingkat keselamatannya lebih rendah, ya. Tuh, mudah-mudahan bisa tertolong pasien. Nah, ini tamponade jantung. Oke. Nah, demikianlah ya para peserta untuk pembahasan trauma toraks tadi. Jadi ingat ada yang terjadi di paru-paru dan ada yang terjadi di organ jantung. Semuanya bisa terjadi pada pasien dengan trauma. Nah, untuk lebih jelas lagi ya kita akan membahas skenario di awal. Ya, jadi ada pengemudi mobil sedan dengan kecepatan 80 km per jam menabrak truk di depannya. Kemudian terjadi kerusakan mobil bagian depan ya cukup parah. Pengemudi mengenakan sabuk pengaman dan proses ekstrikasi selama 30 menit. Korbannya dalam keadaan bingung, pucat, mengeluh sakit di bagian dada dengan nafas sesak, dan yang menjadi pertanyaan atau yang harus kita selesaikan, apa yang terjadi sama pasiennya dengan melakukan penilaian cepat dan pemeriksaan fisik, ya. Ingat masuknya ke trauma torak yang mana. Kemudian apa prioritas penanganan. Nah, kasus ini biasanya akan kita bahas pada sesi tatap muka, ya. Jadi nanti bisa kita diskusikan dengan strukturnya dan dengan para peserta. Oke. Demikian untuk trauma toraks, ya. Berikutnya yaitu trauma abdomen. Trauma abdomen dan pelvis. Kenapa trauma abdomen disatukan dengan pelvis? Karena merupakan satu area, bagian torso. Ya, kalau tadi torso yang atas adalah toraks, yang torso bawah adalah bagian abdomen dan pelvis. Nah, ini pun sama ya pembahasannya masih dengan kursus BTN-CLS edisi ke-8 yang terbaru, rujukannya yaitu ATLS edisi ke-10. Ya. Oke. Sebelum kita membahas tentang trauma abdomen, ya, kita harus mengetahui terlebih dahulu dari tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta mampu menjelaskan anatomi ya di bagian abdomen. Jadi ada apa aja sih di bagian abdomen? Yang kedua, peserta mampu menjelaskan penilaian pasien dengan trauma abdomen. Bagaimana melakukan penilaiannya? Pastinya dengan pemeriksaan fisik, ya yang kita kenal IAP, sama seperti torak. Kemudian yang ketiga, melakukan penata laksanaan gawat darurat pasien dengan trauma abdomen. Dan yang terakhir, melakukan stabilisasi pasien dengan trauma abdomen. Jadi ini kita lakukan pada pasien dengan trauma abdomen. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya,
ini lagi-lagi ada skenario ya. Jadi ada pengemudi mobil sedan dengan kecepatan 80 km per jam menabrak truk di depan korban. Ya, kerusakan mobil bagian depan cukup parah. Kemudian pengemudi mengenakan sabuk pengaman. Lalu proses ekstrikasi berlanjut selama 30 menit. Korban dalam keadaan bingung, pucat, terlihat bekas sabuk pengaman melintang dari bahu kanan atas sampai ke perut kiri. Nah, ya ini berkaitan dengan trauma abdomen. Lalu yang menjadi pertanyaan, balik lagi ya, apa yang terjadi sama pasiennya? Dilakukan dengan bagaimana cara Anda menilai dan mengatasi masalah pasien, kemudian tentukan prioritas penanganan yang lebih mengancam nyawa. Ya, ini pada kasus trauma abdomen. Nanti kita akan bahas pada sesi tatap muka, ya. Nah, lagi-lagi sebelum kita membahas tentang apa sih trauma abdomen, bagaimana penata laksanaannya, kita harus tahu dulu isi dari abdomen itu apa. Ya, secara anatomi bagian dari abdomen terdiri dari rongga padat, bagian organ padat atau solid dan organ berongga. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, jadi ada organ padat, ada organ berongga, di mana setiap organ tersebut bisa mengalami perdarahan. Ada apa aja di dalamnya? Ya, kita lihat nih di gambar. Ada hati atau liver kanan atas, kemudian ada lambung ya kiri atas ada garis besar, kemudian ada usus ya, kemudian juga ada limpa ya, limpa itu di kiri bawah, dan appendix ya atau usus yang paling ujung ya, appendix di bagian kanan bawah. Nah, ini kita lihat dari bagian anatomi abdomen. Kemudian secara garis besarnya ya, yang besar itu apa organnya yang terdapat di abdomen? Tadi ada bagian hepar dan ada bagian perut atau lambung. Ini yang bisa menyebabkan atau sering terjadi adanya cedera ya. Kemudian sudah kita ketahui anatomi, biar lebih mudah lagi kita boleh membagi anatomi tersebut menjadi 4 area. Hal ini untuk memudahkan para peserta atau petugas kesehatan dalam melakukan pemeriksaan. Ya, jadi kita bagi menjadi 4 area besar. Ada yang disebut area kanan atas, ada yang disebut area kanan bawah, kemudian ada yang disebut area kiri atas dan area kiri bawah. Di setiap area tersebut terdapat bagian dari anatomi pada abdomen, ya. Nah, seperti yang kita lihat, oh di kanan atas ada apa? Ada liver yang paling besar, ya. Kemudian ada gallbladder, ya. Ada duodenum, ada pankreas bagian kepalanya. Kemudian ada juga ginjal kanan dan adrenal gland sebagian, ya. Karena ginjal juga masuk ke area belakang, gitu ya. Kemudian ada bagian hepar, flexure of colon ya, hepatic flexure of colon, jadi bagian dari usus ya. Kemudian ada juga bagian dari transversa dan ascending colon. Nah, ini di bagian kanan atas. Kemudian kanan bawah ada bagian dari usus ya, yaitu ada caecum, kemudian ada appendix, ada right ovary and tube, dan ada right ureter. Ya, kemudian di bagian kiri atas ada bagian abdomen ya, ada perut, lambung ya. Kemudian ada sebagian limpa ya bagian kiri ini ya, kemudian ada liver sama ya bagian kiri, kemudian ada pankreas, tubuh pankreasnya. Kalau tadi right over bagian kepalanya ya. Kemudian ada bagian ginjal kiri ya dan adrenalnya. Kemudian ada bagian splenic, flexure of colon, dan ada bagian dari transversa and descending colon. Kalau tadi yang kanan ascending, kalau yang kiri adalah descending. Kemudian untuk bagian lowernya ya sama ya, ada bagian dari descending colon, sigmoid colon sampai ke ureter kiri. Nah, itu dibagi 4 kuadran ya.
Jadi kita bisa melakukan pengelompokan. Nah, kemudian selain dari tadi posisi 4 kuadran, ya dibagi menjadi 4 wilayah bagian abdomen, kita juga harus mengenal adanya intraperitoneal dan retro. Kalau intra itu bagian dalam, lebih ke area depan perut atau abdomen. Kalau retro adalah bagian belakang dari organ abdomen. Ya, nah bagian intraperitoneal ini ada apa saja? Ada gaster, ya ada duodenum bagian 1, kemudian ada jejunum, ilium, sesum, appendix, ya, kolon transversal, kolon sigmoid, hepar. Nah, hepar ini masuknya ke bagian intra. Kemudian kandung empedu, kemudian bagian pankreas tapi hanya bagian ekornya, ya, dan bagian limpa. Nah, untuk bagian retroperitoneal, yaitu areanya ada di belakang, yaitu ada duodenum bagian 2, 3, dan 4, kolon ascending, descending, rektum, kemudian pankreas. Nah, ini sebagian besar pankreas disebut ke dalam retroperitoneal. Kenapa? Karena kepala leher tubuhnya ada di bagian retro. Ya, yang di bagian intra tadi hanya ekornya saja. Kemudian ada ginjal. Nah, ginjalnya ada di area retro, ya, ureter. Kemudian ada kelenjar suprarenal, aorta abdominal, dan vena cava inferior. Ya, jadi hati-hati, ini pun organ-organ yang jika terjadi robekan bisa perdarahan berat, ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari gambar, nah ini ya bagian-bagian yang masuk ke dalam intra dan retro. Ya, so ada bagian inferior surface of diaphragma, kemudian ada vena cava, aorta, nih ginjal, ini lebih ke area retro, ya, ginjal, pankreas, duodenum, sampai ke rektum. Ya, kemudian juga ada bagian kirinya, ginjal kiri, ya, ureter kiri. Nah, ini masuk ke area belakang juga, ya, atau retro. Nah, bagaimana jika terjadi cedera organ intraperitoneal? Nah, cedera organ intraperitoneal ini paling banyak kasusnya itu harus ditemukan pada saat primary survey. Kenapa? Karena dia mengancam nyawa. Contohnya adalah misalkan dia terjadi robekan di organ yang solid seperti hepar dan limpa. Nah, ini jika terjadi perdarahan maka bisa menimbulkan ancaman nyawa, ya, pada hepar dan limpa. Kemudian pada organ yang berongga yang sering adalah adanya robekan di gaster, di kolon. Nah, ini kalau udah pecah gasternya, pecah kolonnya, hati-hati. Bukan hanya perdarahan yang bisa terjadi, namun bisa terjadi peritonitis umum yang segera terlihat tandanya. Ya, peritonitis umum itu ingat adanya infeksi di area peritoneal. Bagaimana tandanya? Bisa ditemukan ketika IAPP. Ya, jadi inspeksi, oh ada memar, auskultasi, bisi khususnya biasanya dan terdengar. Kemudian pada saat perkusi, kalau dia ada perdarahan di hepar, maka akan terjadi pekak hepar, ya. Dan kalau misalkan terjadi robekan, ketika kita tekan ada nyeri. Misalkan gasternya ini terjadi penekanan sehingga robek, maka ketika kita palpasi akan terjadi nyeri tekan, nyeri lepas, dan kita pegang bagian otot dari perutnya terjadi defans, ya, defans muskular, jadi ototnya itu tegak, ya. Kemudian dan pada saat kita perkusi adanya pekak hepar. Ingat, hati-hati, biasanya sulit didiagnosa secara langsung. Oleh karena itu kita harus lebih teliti melakukan pemeriksaan tambahan. Ya, nanti ada pemeriksaan tambahannya. Oke. Cedera organ retroperitoneal berikutnya, ya, yaitu cedera di area abdomen bagian belakang. Nah, biasanya cedera organ retroperitoneal ini juga sama, ya, harus segera ditemukan pada saat primary survey karena mengancam nyawa. Contohnya apa? Misalkan dia terjadi robekan di area organ yang solid seperti pankreas dan ginjal.
Nah, ini bisa ditemukan pada saat pemeriksaan fisik. Oh, ada memar di bagian belakangnya, ditekan, ada nyeri, sama ya, misalkan. Kemudian pasiennya bisa terjadi shock juga. Kalau organ berongga sama, kolon, ureter, dan adanya robekan di aorta. Nah, pada retroperitoneal ini memang kasusnya jarang terjadi karena memang dilindungi oleh bagian yang depan tadi, ya contohnya robekan aorta tuh jarang. Tapi kalau sudah terjadi kasusnya, maka pasiennya bisa shock hemoragik berat, ya. Lalu pada cedera organ retroperitoneal ini pun sama bisa menyebabkan peritonitis, adanya infeksi. Tetapi manifestasinya lambat, gejala yang timbulnya lambat. Mungkin yang lebih awal terlihat apa? Gejala traumanya. Seperti adanya misalkan nyeri tekan gitu ya. Kemudian ada memar gitu. Tapi untuk peritonitisnya manifestasinya lambat terjadi karena merupakan organ di area belakang. Nah, kemudian ada udara di retroperitoneal biasa juga terjadi. Atau cedera yang sering juga nih adanya robekan di uretra atau yang kita kenal adalah ruptur uretra. Ya, cedera pada organ atau sistem perkemihan. Apa tandanya jika ada fraktur jika ada ruptur uretra? Pertama, ya, bisa dilihat jika laki-laki keluar perdarahan dari ujung penisnya atau OUE. Yang kedua, skrotumnya ada hematum. Nah, itu tanda pada laki-laki. Jika pada perempuan adanya ruptur uretra ditandai dengan adanya perdarahan di OUE, di lubang pipis, dan yang kedua adanya hematum pada perineum. Ya, nah ini biasa terjadi di retroperitoneal bagian uretra. Ya, hati-hati kalau terjadi, ingat tidak boleh memasang selang kateter. Gunakan dengan teknik lain. Ya. Nah, kemudian diagnosis pada pasien trauma abdomen bisa ditemukan dengan penilaian MIST untuk anamnesa. Kalau tadi pemeriksaan fisiknya sama IAPP, ya. Jadi anamnesa dulu nih MIST-nya, mekanisme injury, simptom, terapi kita tanya. Kejadiannya seperti apa, Pak? Oh, dia tabrakan pengemudi, kemudian kena setir bagian abdomen. Injury, oh kelihatan ada memar. Simptom gejalanya ada nyeri misalkan. Lalu terapinya kita lakukan sesuai dengan kondisi pasien. Dan segera temukan di primary survey, lakukan dulu tindakan primary survey. Apa tuh tindakan primary survey? Amankan airway, breathing, sirkulasi. Nah, biasanya trauma abdomen jika menimbulkan shock maka akan terjadi gangguan sirkulasi. Nah, baru di sini kita temukan. Jika terdapat, segera pemeriksaan fisik abdomen dilakukan IAPP. Nanti apakah ditemukan tanda-tanda trauma abdomen tadi? Ya. Nah, jika terdapat perdarahan intraabdomen, segera lakukan pengecekan terjadi shock atau tidak. Tanda shock ingat ya, nanti dibahas di materi shock, apakah akralnya dingin, nadinya cepat. Nah, jika terjadi, segera penggantian volume cairan. Kemudian untuk perdarahan abdomennya, jika terlalu berat kondisi traumanya, maka harus dilakukan laparotomi, ya operasi Sito. Dan jika di primary survey tidak ditemukan, ya biasanya terlewat nih karena bagian abdomen kan di dalam ketutup sama baju dan lain-lain. Segera temukan di secondary survey ketika pembukaan seluruh pakaian atau ketika exposure juga bisa kita lakukan. Ya, nah jika misalkan tidak ditemukan juga, silakan lakukan pemeriksaan tambahan untuk memastikan perdarahan pada abdomen. Apa pemeriksaan tambahannya? Yaitu bisa dilakukan DPL, diagnostik peritoneal lavas, atau dilakukan FAST, Focus Assessment Sonography Therapy, atau CT scan bagian abdomen. Supaya lebih jelas traumanya di area sebelah. Dan jika terjadi cedera intraabdomen yang parah, pikirkan untuk penanganan laparotomi. Jadi itu tindakan yang kita bisa lakukan di trauma abdomen. Sebagai tambahan, boleh juga nih ya,
ketika kita curiga ada perdarahan di abdomen, kita juga bisa melakukan penekanan dari luar menggunakan gurita pada bagian abdomen. Tetapi hati-hati pada saat penekanan dari luar dengan gurita, harus kita cek apakah mengganggu pernafasan atau tidak. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di bawah bagian abdomen, bagian torso juga ada area pelvis, ya, yang kita kenal dengan fraktur pelvis. Nah, hati-hati, fraktur pelvis ini bisa terjadi sebagian, bisa terjadi sempurna. Di mana kalau terjadi fraktur pelvis yang parah bisa disertai adanya shock. Ya, kemudian bisa disertai kerusakan organ di sekitarnya, yaitu adanya ruptur uretra, adanya ruptur buli, adanya perforasi rektum, dan adanya kerusakan genitalia internal. Ya, itu. Jadi ini yang bisa terjadi. Pemeriksaannya bisa kita lakukan dengan palpasi. Ya, palpasi yaitu kita tekan bagian pelvisnya seperti membuka buku. Maka ada istilahnya open book. Ya, atau kasusnya ini kalau fraktur pelvis biasanya pelvisnya tertutup. Nah, kalau dia tiba-tiba fraktur atau terjadi fraktur, maka akan seperti buku yang terbuka. Nah, ketika buku terbuka maka akan terisi perdarahan. Ya, itu yang berbahaya. Nah, ini contohnya dari gambar ya. Jadi bisa dilihat dari pemeriksaan di awal dengan inspeksi kita lihat, oh kita terlihat misalkan pasien ini kakinya pendek sebelah, ya terjadi deformitas. Nah, ini sering jika mengalami fraktur pelvis yang sempurna, ya, atau fraktur pelvis yang berat. Atau terlihat gambar kedua ada memar di area panggulnya, di area pelvisnya. Ini juga bisa terlihat atau kita nilai pada saat inspeksi. Ya, ada perubahan bentuk. Kemudian bagaimana cara melakukan pemeriksaannya? Nah, ya, ada dua cara. Dengan open book, ya, kita lihat arah panahnya tuh open book. Jadi dari area pelvis seperti membuka buku gitu ya, kita buka open book atau close book. Nah, kemudian ada juga dengan Oke, pada trauma pelvis ini kita bisa melakukan pemeriksaan fisik ya menggunakan teknik open book ya seperti di gambar ya. Jadi kita pegang bagian pelvis kemudian gerakan ke arah bawah ya. Jadi seperti membuka buku. Atau close book, kebalikan ya. Jadi kita seperti menutup kuku dari area bawah kita ke ataskan bagian pelvis. Nah, ini bisa kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini hanya boleh dilakukan ketika kondisi pasiennya tidak sadar. Ya, jika pasiennya sadar, cukup kita mengenali dengan adanya tanda nyeri. Kemudian, kalau gambar yang sebelah kanan itu juga sama ya, salah satu bentuk pemeriksaan dengan mencoba melakukan menggerakkan bagian pelvis ya dengan cara menggoyangkan bagian pinggul. Syaratnya harus ada yang memfiksasi ya bagian pinggulnya atau pelvisnya dan bagian kaki ya dengan gerakan naik dan turun ya. Oke, lalu apa yang kita lakukan atau tindakan apa yang kita berikan pada pasien ini? Jadi jika ada pasien yang dicurigai adanya trauma pelvis, ya atau cedera di bagian pelvis, maka lakukan segera dengan teknik imobilisasi menggunakan pelvis binder atau menggunakan gurita.
ya, yang paling gampang, efektif, efisien ya bisa menggunakan gurita. Ya, kita bisa beli juga ya dengan secara mudah mendapatkan gurita tersebut. Jika tidak ada gurita, boleh menggunakan alat lain ya, jika mempunyai alat PASG juga bisa dipasang ya. Dan hati-hati, trauma pelvis dapat menyebabkan shock, sehingga kita tangani dulu pasien shocknya tersebut, baru kita pasang gurita dan pelvis bindernya. Dan jika frakturnya tadi terjadi perubahan bentuk yang sangat parah, maka terapi definitif bisa dilakukan, yaitu dengan operasi. Ya, jadi ini harus segera dikenali oleh pemeriksa di awal ya kejadian trauma pelvis. Oke, para peserta, itulah untuk pembahasan trauma abdomen dan trauma pelvis ya. Semoga penjelasan ini mampu memberikan arahan atau memberikan bekal bagi para peserta dalam melakukan penilaian pada pasien trauma abdomen. Nah, untuk lebih menjelaskan lagi apakah yang disampaikan sudah benar-benar jelas atau belum, kita bisa mengerjakan kasus skenario di awal. Ya, jadi ada skenario di awal tadi, kita akan coba kerjakan, silakan diskusikan pada saat onset ya bersama dengan instrukturnya. Skenarionya, pengemudi mobil sedan dengan kecepatan 80 km per jam menabrak truk di depannya. Kemudian kerusakan mobil bagian depan cukup parah, pengemudi mengenakan sabuk pengaman, proses ekstrikasi selama 30 menit, korban dalam keadaan bingung, pucat, terlihat bekas sabuk pengaman melintang dari bahu kanan atas sampai ke perut kiri. Ingat ya, apakah terjadi trauma abdomen atau tidak, kemudian lakukan pemeriksaan atau penilaian, atasi masalah pasien, dan prioritaskan hal yang paling mengancam nyawa. Seperti itu bisa didiskusikan ketika kita tatap ya. Kesimpulannya untuk materi trauma toraks dan abdomen ini, yang pertama, trauma toraks dapat dikenali dengan pemeriksaan fisik yang sederhana yang kita sebut IAPP, inspeksi auskultasi perkusi palpasi. Kemudian presentase tindakan yang bisa kita lakukan yaitu tindakan sederhana ya, presentasenya 75% sampai 80%. Bagaimana tindakan sederhananya? Maksimalkan airway, kontrol jalan nafas, breathing-nya, oksigennya, dan dekompresi sampai ke kolaborasi dengan dokter, pemasangan chest tube, dan resusitasi cairan jika dibutuhkan. Jadi ini tindakan sederhana yang bisa kita segera lakukan. Kemudian pada kasus simpel pneumotoraks yang berpotensial mengancam nyawa, hati-hati jika tidak ditemukan secara cepat dapat mengancam nyawa. Ya, jadi tetap lakukan pemeriksaan aja ya IAPP di awal. Kemudian MIST juga harus dapat dilakukan untuk menentukan potensial masalah trauma abdomen dan pelvis pada primary survey, dan pemeriksaan fisik yang menyeluruh di area potensial agar tidak ada yang terlewat. Jadi selain MIST, kaji juga pemeriksaan fisiknya IAPP ya pada trauma abdomen dan trauma pelvis. Lalu trauma pelvis dapat mudah dikenali dan diatasi dengan alat sederhana yang kita sebut gurita. Ya, jadi alatnya sangat efektif, efisien, mudah didapatkan di mana saja. Ya, itu kesimpulan dari pembahasan materi trauma abdomen, trauma toraks, dan trauma pelvis. Demikianlah para peserta ya, setelah kesimpulan, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung kepada instrukturnya, boleh melalui chat Zoom kalau nanti ada Zoom-nya, tapi kalau misalkan tatap muka langsung tanyakan pada instruktur ketika bertatap muka. Demikian ya untuk materi. Terima kasih atas kerjasamanya, atas perhatiannya.
Semoga materinya bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan materi yang berikutnya. Kemudian ini juga ada informasi tambahan ya untuk pelatihan-pelatihan lain tentang kegawat daruratan. Bisa para peserta mendapatkan informasi melalui nomor telepon yang tertera, ada alamat email, ada alamat website, dan bisa datang langsung ke kantor kami di Jalan Pahlawan Raya nomor 50 Rempoa Ciputat, Tangerang Selatan. Demikian untuk materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf ya, sampai ketemu di pembahasan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.